Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 3 anak-anak, transformasi, latihan 3.1, pencerminan atau refleksi, soal nomor 6 dan 7. Materi ini ada di halaman 151 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 6 anak-anak, segi 4K LMN dengan titik sudut di K minus 2,4, L 3,7, M 4, -8 dan N minus 3 minus 5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K 2 aksen, L 2 aksen, M 2 aksen, N 2 aksen. Baik, ini awalnya direfleksikan terhadap sumbu X, berarti titik A. Ini dengan koordinat X, Y. Ini apabila direfleksikan terhadap sumbu X. Ini, maka hasil refleksinya A aksennya koordinatnya adalah X, minus Y anak-anak. Ini untuk koordinatnya perlawanan. Selanjutnya dari titik A aksen dengan koordinat X, minus Y, ini direfleksikan lagi terhadap garis ini, garis Y sama dengan X anak-anak. Maka hasil refleksinya ini A2 aksen dengan koordinat ini X, minus Y menjadi minus Y. Ini letaknya pindah tempat anak-anak, minus Y, X. Sekarang kita cari untuk koordinat K2 aksen. Ini dulu dari A dengan koordinat X, Y. Ini hasil refleksinya ke A2 aksen ini menjadi minus Y, X. Selanjutnya kita dari titik K dengan koordinat minus 2,4, maka hasil refleksinya adalah K2 aksen dengan koordinat berarti minus Y berarti minus 4 anak-anak, minus 4, X nya minus 2. Lanjut titik L di sini dengan koordinat 3,7. Nih, untuk L 2 aksennya berarti minus Y berarti minus 7,3. Selanjutnya untuk titik M dengan koordinat 4, minus 8. Ini hasil refleksinya M2 aksen berarti minus Y berarti 8,4. Dan untuk titik N dengan koordinat minus 3, minus 5. Ini hasil refleksinya N2 aksen ini menjadi 5, minus 3. Soal nomor 7 anak-anak, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasil refleksinya berkoordinat di H3 aksen 2,3, I3 aksen 8, minus 4 dan J3 aksen minus 6, minus 7. Tentukan koordinat HIJ. Baik, di materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan kalau suatu titik ini direfleksikan terhadap sumbu X kemudian sumbu Y, ini hasil bayangannya sama dengan apabila direfleksikan dengan titik asal anak-anak. Ini kalau bisa kita simpulkan, titik ini direfleksikan ke titik asal kemudian ke titik asal lagi, maka hasil bayangannya di sini sama dengan titik asalnya anak-anak. Tapi ini Ibu jelaskan, awalnya direfleksikan terhadap sumbu X, berarti titik A dengan koordinat X, Y ini direfleksikan terhadap sumbu X. Hasil refleksinya A aksennya adalah X, minus Y anak-anak. Ini untuk koordinatnya berlawanan. Selanjutnya untuk titik A aksen dengan koordinat X, minus Y. Ini kita refleksikan terhadap sumbu Y anak-anak. Ini terhadap sumbu Y di sini. Maka hasil bayangannya A2 aksen ini absisnya berlawanan, berarti minus X, minus Y. Selanjutnya dari A2 aksen ini dengan koordinat minus X, minus Y, ini kita refleksikan lagi terhadap titik asal 0,0, maka hasil refleksinya
yaitu A3 aksennya lawan dari minus X minus Y, yaitu X, Y. Kalau kita cermati, koordinat A, X, Y, koordinat A3 aksen juga X, Y. Jadi hasil refleksi titik A dengan koordinat X, Y, ini hasil refleksinya ke A3 aksen, ini koordinatnya juga X, Y, anak-anak. Ini kalau kita diminta menentukan titik HIJ, sekarang titik H, kita cari koordinatnya di sini. Hasil refleksinya di sini H 3 aksen. Ini 2,3. Karena sama maka koordinat H adalah 2,3. Sekarang titik I. Ini hasil refleksinya adalah I 3 aksen dengan koordinat 8, minus 4. Berarti I-nya juga 8, minus 4. Sekarang titik J. Ini refleksinya adalah J3 aksen dengan koordinat minus 6, minus 7, maka J-nya adalah minus 6, minus 7. Ini jadi koordinat H 2,3, I 8, minus 4, dan J minus 6, minus 7. Ibu beri kesimpulan di bawah. Sebuah titik dengan koordinat X, Y apabila direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal, maka koordinat bayangannya sama, yaitu X, Y. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.